Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Ramazan. Saya mahasiswa STEM Tengku Dirundeng Melabo, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi PGMI semester 3. Jadi di sini saya akan membahas materi ilmu kalam tentang aliran Murji'ah. Jadi aliran Murji'ah berkaitan politik setelah wafatnya Utsman. Situasi kritis, tidak berpikir rasional, dan di pihak lain ada peluang melaksanakan ambisi pribadi untuk mereka kekuasaan. Zubair bin Awan membatalkan baiat pada Ali dan bergabung pada Aisyah yang bertentangan dengan batin dengan Ali. Dipertajam kenyataan Abdullah ibnu Zubair yang ingin menduduki kursi khalifah, dan golongan Muawiyah selalu bersikap menentang Ali dengan alasan menuntut bela terhadap kematian Utsman. Selanjutnya lahirlah sekelompok orang mukmin yang berusaha menjauhkan diri dan tidak ingin mencampuri persoalan itu. Tidak diketahui siapa sebenarnya pendiri atau tokoh utama aliran ini. Selanjutnya, perkataan Murji'ah memberi pengertian, yaitu menangguhkan hukum perbuatan seseorang sampai di hadapan Tuhan, atau memberi pengharapan bagi orang yang melakukan dosa besar, tidak dihukum kafir, masih mempunyai harapan pengampunan. Selanjutnya kita akan membahas tentang hal-hal yang melatar belakangi kehadiran Murji'ah. Yang pertama, pertentangan antara orang-orang Syiah dan Khawarij, mengkafirkan pihak-pihak yang ingin merebut kekuasaan Ali dan mengkafirkan orang yang terlibat dan menyetujui adanya tahkim dalam perang Siffin. Yang kedua, adanya pendapat yang menyalahkan pihak Aisyah yang menyebabkan pecahnya perang Siffin. Yang ketiga, adanya pendapat yang menyalahkan orang yang ingin merebut kekuasaan. Selanjutnya, pengertian Murji'ah. Irja memiliki dua pengertian. Yang pertama berarti penangguhan. Kedua, al-irja berarti menangguhkan kasus seseorang yang melakukan dosa besar hingga hari kiamat. Golongan Murji'ah adalah orang yang menunda atau menangguhkan penjelasan kedudukan orang yang bersengketa, yakni Ali dan Muawiyah serta pasukannya. Selanjutnya kita akan membahas tentang pokok-pokok ajaran aliran Murji'ah. Yang pertama, iman hanya pengakuan dalam hati. Orang yang berbuat dosa besar tidak dihukum kafir, tapi masih mukmin selama ia mengakui dua kalimat syahadat. Hukum segala perbuatan manusia ditangguhkan hingga sampai hari akhir kelak. Konsekuensi ajaran tersebut melahirkan pendapat-pendapat, yaitu yang pertama, keimanan merupakan pokok ajaran, sedangkan amal suatu hal yang nomor dua. Memberi ruang lingkup yang lebih luas pada umat Islam, ajaran ini mengaburkan identitas keimanan seseorang, padahal agama merupakan misi untuk membina kepribadian seseorang. Selanjutnya, orang yang berbuat dosa besar masih tetap mempunyai harapan memperoleh rahmat. Ia masih mukmin dan tidak kafir. Hal ini berarti suatu sikap yang lunak terhadap para maksiat dan akan berakibat perkembangannya masyarakat serta bebas dari ikatan nilai dan norma. Selanjutnya, metode berpikir dalam aliran Murji'ah. Yang pertama, sikap netral. Paham netral, yakni memiliki bersikap diam dan menahan diri agar tidak mencampuri fitnah yang menimbulkan kehancuran umat Islam. Mereka menyerahkan persoalan kepada Allah. Yang kedua, menunda masalah siksaan seseorang di tangan Tuhan, yakni Tuhan mau memaafkan, dia akan masuk surga. Jika sebaliknya, maka akan disiksa sesuai dengan dosanya. Tokoh-tokoh dalam aliran Murji'ah. Yang pertama, pemimpin utama mazhab Murji'ah ialah Hasan ibnu Bilal al-Muzani, Abu Salat as-Sammam, dan Dirar ibnu Umar. Pada masa Bani Umayyah telah muncul sebuah syair yang terkenal tentang i'tikad dan keyakinan Murji'ah yang digubah oleh Thabiti Qutnah. Dari segi politik, Murji'ah sangat menguntungkan pada khalifah semasa Bani Umayyah. Dogma mereka dapat mencegah pemberontakan terhadap pemerintah. Yang terakhir yaitu perpecahan dan perbedaan pendapat.
Yang pertama, Murji'ah yang moderat antara lain Hasan ibnu Muhammad, ibnu Ali Thalib antara lain berpendapat walau bagaimanapun besar dosanya, kemungkinan pengampunan Tuhan masih ada. Dan yang ekstrim antara lain berpendapat sekalipun orang menyatakan dirinya musyrik, maka ia tidak dihukumkan kafir.